Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Sari Widiawati dari Program Studi Biologi kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam tentang dinasti Persia tahun 1501 sampai 1732 Masehi di Persia hingga Khomeini. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Safawi di Persia. Dengan runtuhnya dinasti Abbasiyah akibat serangan tentara Mongol dan konflik internal pemerintahan, kejayaan umat Islam sempat redup pada masa itu. Kemudian, untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam, maka muncullah 3 kerajaan besar, yaitu dinasti Turki Utsmani di Turki, dinasti Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Pada awalnya, Safawi merupakan suatu gerakan tarekat yang dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Safi al-Din yang berkembang di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia, dan berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Safawi menganut aliran Syiah dan ditetapkan sebagai mazhab di negaranya. Fanatisme pengikut tarekat Safawiyah menentang golongan selain Syiah, mendorong gerakan ini memasuki gerakan politik. Kecenderungan terhadap politik terwujud pada masa Junaid, yaitu tahun 1447 sampai 1460 Masehi, dan akhirnya pada masa Ismail I pada 1501 sampai 1521 Masehi. Gerakan tarekat ini menjadi sebuah kerajaan besar yang sangat berpengaruh di dunia Islam pada masa itu. Next. Selanjutnya adalah nama-nama raja pada dinasti Safawi Persia. Yang pertama, Shah Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua, Shah Tahmasp I tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga, Ismail II 1576 Masehi sampai 1577 Masehi. Yang keempat, Muhammad Khudabanda tahun 1577 sampai 1588 Masehi. Yang kelima, Shah Abbas tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Yang keenam, Safi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh, Shah Abbas II 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan, Sulaiman 1667 Masehi sampai 1698 Masehi. Yang kesembilan, Shah Husain 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10, Tahmasp II tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dan yang terakhir, Abbas III 1732 sampai 1736 Masehi. Next. Selanjutnya adalah perkembangan dinasti Safawi di Persia. Di bidang ekonomi, dinasti Safawi berhasil menguasai kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas, yaitu jalur dagang laut yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan. Kemudian di bidang pemerintahan, Raja Ismail berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Mazandaran, Gurdan,
Yazd, Diyar Bakr, Baghdad, Syirwan, dan Khuraisyan, hingga meliputi daerah Sabit Subur atau Fertile Crescent. Kemudian di bidang politik dan militer, dinasti Safawi berhasil menghilangkan pasukan Gizilbas dan membentuk pasukan baru beranggotakan budak-budak tawanan dari Georgia, Armenia, dan Syria. Next, ini adalah daerah kekuasaan dinasti Safawi yang menyentuh hampir seluruh wilayah Iran dan negara-negara yang telah saya sebutkan tadi. Next. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, muncul beberapa ilmuwan seperti Baha al-Din al-Syairazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, seorang filsuf, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damad, seorang filsuf, ahli sejarah, teolog, dan seseorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Selanjutnya yang terakhir adalah bidang pembangunan, fisik, dan seni. Pada masa dinasti Safawi, berdiri sejumlah bangunan megah dan kebun wisata yang memperindah kota Isfahan, yaitu sebuah ibu kota kerajaan. Berdirinya sebuah masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan yang memanjang di atas Zenderut dan istana Cihil Sultan dengan gaya arsitektur yang unik dan megah. Serta terlihat pula kerajinan tangan, keramik, karpet permadani, pakaian, tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Next. Ini adalah contoh kemegahan arsitektur pada Masjid Syekh Lutfullah dan Masjid Shah di Persia tentunya. Kemudian adalah penyebab runtuhnya dinasti Safawi di Persia. Yang pertama adalah konflik panjang dengan dinasti Turki Utsmani. Karena pada nyatanya pembentukan dinasti Safawi ini berbarengan dengan terbentuknya dinasti Turki Utsmani di Turki. Oleh karena itu, terjadilah persaingan yang besar di antara dua kerajaan ini. Yang kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin dinasti Safawi. Contohnya saja sepertinggal Shah Abbas I. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang memiliki periode yang sangat singkat. Raja-raja tersebut tidak memperlihatkan grafik naik dan justru malah memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kehancuran. Seperti contohnya lagi Raja Abbas II dan Sulaiman yang suka bermabuk-mabukan. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang tidak disiapkan secara terlatih dan diberi pendidikan rohani sehingga semangat perang menjadi melemah. Yang keempat, sering terjadi konflik intern dalam membentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Karena sistem monarki yang digunakan menyebabkan keturunannya berusaha bersaing mendapatkan tahta kerajaan agar bisa menjadi raja yang berkuasa. Dan yang terakhir, kemerosotan aspek kemiliteran membawa pengaruh besar terhadap lemahnya ketahanan dan pertahanan di kerajaan dinasti Safawi. Lalu, bagaimana nasib Persia setelah runtuhnya dinasti Safawi ini? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Next. Selanjutnya, akhir dinasti Safawi di Persia. Setelah dinasti Safawi runtuh, kejayaan umat Islam di Persia kembali dihidupkan oleh 3 kerajaan besar,
yaitu dinasti Zhen pada tahun 1759 sampai 1794 Masehi, dinasti Khazar tahun 1794 sampai 1925 Masehi, dan dinasti Pahlavi tahun 1925 sampai 1976 Masehi. Pada tanggal 11 Februari tahun 1979 terjadi revolusi Islam yang dipimpin oleh seorang tokoh Syiah yang terkenal bernama Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini ini menerapkan sistem kerajaan yang telah digunakan ribuan tahun diganti dengan sistem republik demokrasi yang dinamai Ye Islami Ye Iran, artinya Republik Islam Iran. Dengan presiden pertamanya adalah Abul Hasan Bani Sadr. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis